Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Zaini. Saya adalah seorang mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Inovatif Darul Ihsan Buatnya Bandung. video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah ilmu fikih, dan saya akan mencoba menjelaskan materi tentang ibadah salat. Mari kita simak bersama-sama ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana telah disebutkan tadi, bahwa dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah ilmu fikih. Dan insyaallah saya akan mencoba menjelaskan sedikit materi tentang rukun Islam yang nomor 2, yaitu melaksanakan ibadah sholat. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, di dalam syarah kitab Safinatun Najah disebutkan bahwa sholat itu merupakan salah satu amaliyah ibadah dhahir, amaliyah ibadah yang bisa terlihat bentuk ibadahnya, pergerakannya seperti apa, itu mengungguli daripada ibadah-ibadah dhahir yang lainnya. Nah, oleh karena ibadah sholat ini mengungguli daripada ibadah dhahir yang lainnya, maka setiap amalan fardu, pekerjaan fardu yang terdapat pada sholat itu juga ikut mengungguli kepada amaliyah fardu yang ada dalam ibadah di luar sholat. Termasuk amaliyah pekerjaan atau perbuatan sunat yang hukumnya sunat yang terdapat pada sholat itu juga mengungguli daripada sunat-sunat ataupun pekerjaan sunat di luar sholat. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, sholat, definisi sholat itu terbagi menjadi dua. Pertama, ada menurut lugat atau menurut bahasa. Menurut lugat atau menurut bahasa, sholat itu adalah ad-du'a'u, yang berarti doa. Jadi setiap orang yang berdoa itu bisa disebutkan bahwa orang tersebut sedang sholat. Karena menurut bahasa sholat itu adalah berdoa. Nah, tapi yang dimaksud dengan sholat di sini adalah sholat menurut istilah syara ilmu fikih, sebagaimana dikatakan atau disebutkan oleh pendapat dari Imam Rafi'i bahwa yang dinamakan sholat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi bisyara'ita mahsusatin. Bahwa sholat adalah ibadah yang terdiri dari ucapan dan gerakan khusus yang dimulai dengan membaca takbir dan diakhiri dengan membaca salam dengan syarat-syarat tertentu. Artinya tidak bisa dilakukan dengan begitu saja gitu. Jadi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Nah, adapun dalil daripada sholat ini, pertama dalil dari Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Adapun dalil daripada hadis nabinya yaitu as-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Rasulullah SAW bersabda bahwa sholat itu adalah tiang agama, sehingga barang siapa yang mendirikannya maka ia telah menegakkan agamanya, dan barang siapa yang meninggalkannya maka ia telah meruntuhkan agamanya.
Jadi semakin banyak orang yang melaksanakan sholat, maka semakin berdiri tegak, berdiri kokoh pula lah agama Islam. Begitu pula sebaliknya, kalau semakin banyak orang yang meninggalkan sholat yang 5 waktu, maka semakin rapuh pula lah agama Islam ini. Artinya semakin dekat dengan terjadinya kehancuran atau terjadinya kiamat. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana tadi disebutkan dalam pengertiannya ya, bahwa sholat itu bisa diterima ataupun bisa sah apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, di sini syarat-syarat wajib untuk melaksanakan sholat itu ada 5. Pertama, al-Islam, yaitu sholat itu diwajibkan untuk mereka-mereka yang memeluk agama Islam. Jadi kalau yang tidak beragama Islam, dalam arti orang-orang kafir, baik itu mau dari agama Kristen, Yahudi, Buddha, Katolik, di luar agama Islam, semuanya tidak ada tuntutan atau tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Begitu pula untuk orang-orang yang murtad atau keluar dari agama Islam, sama saja. Namun perbedaannya, kalau orang kafir asli itu ketika mereka masuk agama Islam menjadi seorang mu'alaf, maka tidak ada kewajiban untuk orang kafir tersebut mengqadha sholat yang ditinggalkan selama dia beragama kafir, selama menjadi orang kafir. Nah, kalau orang murtad, meskipun dia sudah keluar dari agama Islam, tapi tetap ada kewajiban untuk melaksanakan sholat. Dan kalau dia meninggalkan sholat selama dia menjadi orang murtad, maka ada kewajiban untuk melaksanakan qadha sholat yang ditinggalkan selama dia menjadi orang murtad apabila dia kembali ke agama Islam. Itu perbedaannya. Jadi kalau orang kafir tidak ada kewajiban untuk mengqadha sholat yang ditinggalkan ketika masuk Islam. Kalau orang yang murtad ada kewajiban untuk mengqadha sholat ketika orang murtad tersebut balik lagi ke agama Islam. Kemudian syarat wajib sholat yang kedua adalah harus sudah mencapai usia akil balig. Artinya kalau orang tersebut meskipun beragama Islam tapi belum balig, maka tidak ada tuntutan kewajiban untuk melaksanakan sholat. Ya, seperti tidak ada kewajiban melaksanakan sholat bagi anak-anak laki-laki ataupun anak-anak perempuan yang belum mencapai usia akil balig. Namun ada anjuran untuk memerintahkan terhadap anak-anak yang belum mencapai usia akil balig tapi sudah mencapai tamyiz atau sudah bisa membedakan mana baik dan mana yang buruk. Nah, di dalam kitab Fathul Qorib itu disebutkan bahwa batasan usia tamyiz itu rata-rata di usia 7 tahun, sehingga ketika seorang anak baik laki-laki maupun perempuan sudah mencapai usia 7 tahun, maka ada kewajiban untuk orang tuanya menyuruh atau memerintahkan anak-anak tersebut untuk melaksanakan sholat. Dan boleh diberi hukuman, ya, seperti boleh dipukul atau boleh memukul seorang orang tua ya, boleh memukul kepada anaknya ketika meninggalkan sholat apabila telah mencapai usia 10 tahun. Apalagi kalau sudah balik gitu ya. Itu ya syarat wajib melaksanakan sholat yang kedua. Kemudian syarat wajib melaksanakan sholat yang ketiga yaitu apabila orang tersebut memiliki akal yang sehat. Artinya meskipun dia beragama Islam, sudah balik, tapi kalau akalnya tidak sehat, dalam arti akalnya sakit
seperti orang gila ataupun orang yang pingsan ataupun yang lain sebagainya gitu, maka tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat. Termasuk orang gila itu ya, orang gila ODGJ itu tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat, dan tidak ada pula kewajiban untuk mengqadha sholat apabila ODGJ tersebut ingatannya ataupun akalnya sehat kembali. Berbeda kalau dengan orang yang sakron atau dengan orang yang pingsan ya, maka nanti ada kewajiban untuk mengqadha sholat yang ditinggalkan selama dia berada dalam posisi pingsan ataupun sakron. Kemudian syarat wajib sholat yang keempat adalah suci dari haid dan nifas. Nah, ini bagi perempuan, artinya bagi perempuan yang sedang dalam situasi haid ataupun keluar darah nifas, maka tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Bahkan kalau melaksanakan pun itu bukan menjadi amaliyah ibadah, tapi akan menjadi dosa bagi perempuan tersebut. Dan yang kelima, syarat wajib melaksanakan sholat itu apabila sampainya dakwah Islam kepadanya. Artinya ada yang mengajarkan atau memberitahu tentang sholat itu sendiri. Jadi tidak ada kewajiban bagi orang-orang yang memang belum tersentuh oleh ajaran-ajaran Islam, seperti orang-orang yang berada di suku pedalaman yang memang tidak tersentuh oleh ajaran Islam. Nah, itu syarat wajib melaksanakan sholat. Adapun syarat-syarat sah untuk melaksanakan sholat itu juga sama, ada 5. 1, harus suci badan, pakaian, dan tempatnya dari najis. Artinya sholat seseorang itu bisa dikatakan sah apabila dirinya terbebas atau bersih dari najis ya, dari pakaian, badan, dan tempatnya. Kemudian yang kedua, harus suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, artinya kalau orang tersebut tidak memiliki wudu atau tidak melaksanakan mandi wajib ketika mempunyai hadas besar, maka sholatnya tidak sah. Yang ketiga, sah sholatnya seorang itu apabila tertutup auratnya ketika selama melaksanakan sholat. Dan aturan-aturan menutup aurat dalam sholat itu juga dijelaskan dalam kitab Sapinah, bahwa auratnya laki-laki itu ketika melaksanakan sholat dari pusar sampai lutut. Artinya dari pusar sampai lutut itu wajib tertutup. Adapun kalau untuk perempuan itu seluruh anggota badan, kecuali ada yang mengecualikan, yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian syarat yang keempat, harus menghadap kiblat. Jadi kalau kita melaksanakan sholat tidak menghadap kiblat, ya tidak sah sholatnya. Dan yang kelima, harus sudah masuk waktu sholat. Jadi kalau kita sholat tapi belum masuk waktunya sholat, ya tidak sah sholatnya. Nah, itu syarat wajib dan syarat sah dalam melaksanakan sholat. Adapun rukun-rukun yang harus dipenuhi ketika kita melaksanakan sholat itu ada 17 sebagaimana disebutkan di dalam kitab Safinatul Najah. 1, rukun sholat itu adalah niat di dalam hati gitu. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram atau membaca lafaz Allahu Akbar berbarengan dengan niat untuk melaksanakan sholat. Dan yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Artinya kalau orang tersebut tidak mampu untuk berdiri, ya boleh mengerjakan sholat tidak sambil berdiri, semampunya saja. Mampunya sambil duduk, mampunya tidak mampu sambil duduk, sambil berbaring, dan seterusnya. Selama akalnya masih sehat, meskipun badannya sudah tidak kuat, maka kewajiban sholat tidak gugur. Artinya tetap wajib untuk melaksanakan sholat.
Kemudian yang kelima, ruku, yaitu sedikit condong dari yang tadinya berdiri tegak, kemudian agak condong ke bawah. Kemudian yang keenam, tumaninah di dalam ruku. Tumaninah itu berhenti sejenak dengan batasan sedikit-sedikitnya itu dengan ukuran lama-lama dari membaca subhanallah. Itu tumaninah. Kemudian yang ketujuh, i'tidal, dan kedelapan tumaninah dalam i'tidal. Kesembilan, sujud ya 2 kali dan berserta tumaninah dalam sujudnya. Kemudian selanjutnya duduk di antara 2 sujud beserta tumaninahnya, lalu melaksanakan tasyahud akhir. Kemudian duduk di dalam tasyahud akhir, lalu membaca shalawat kepada Nabi di dalam tasyahud akhir, dan yang ke-16 membaca salam, lalu yang terakhir tartib. Artinya susunannya harus berurutan, tidak boleh diacak gitu ya. Nah, itu rukun-rukun yang terdapat pada sholat. Adapun sunnah-sunnah yang terdapat pada sholat itu, pertama ada yang sunnah abad, yang mana sunnah abad itu jika tertinggal disunahkan untuk sujud sahwi. Contohnya kunut di dalam sholat subuh, kemudian tasyahud awal, dan membaca sholawat pada tasyahud awal, termasuk membaca sholawat pada tasyahud akhir kepada keluarga Nabi itu ya. Membaca sholawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir itu juga termasuk. Nah, dan yang kedua ada sunnah hayat. Sunnah hayat ini sunnah yang tidak perlu sujud sahwi jika tertinggal. Contoh, mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Itu meskipun kita tidak mengangkat kedua tangan, tetap sholatnya sah ya, karena hukum mengangkatnya itu sunnah hayatan. Jika ditinggalkan pun tidak ada anjuran untuk melaksanakan sujud sahwi. Kemudian yang kedua membaca doa iftitah, lalu membaca surat setelah Al-Fatihah dan duduk istirahat. Nah, itu semuanya sunnah-sunnah hayat dalam sholat, sebagian sunnah hayat dalam sholat. Kemudian adapun hal-hal yang membatalkan sholat itu, pertama berbicara dengan sengaja di luar bacaan sholat. Kedua, banyak bergerak tanpa kebutuhan. Yang ketiga, tertawa terbahak-bahak. Yang keempat, makan atau minum. Yang kelima, membuka aurat dengan sengaja. Yang keenam, hilang akal, baik karena pingsan, mabuk, atau yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, mendahului imam secara sengaja kalau kita sholatnya sedang sholat berjamaah. Dan yang kedelapan, meninggalkan salah satu rukun sholat yang telah disebutkan tadi. Adapun hikmah yang bisa kita raih dan manfaat yang bisa kita rasakan ketika kita melaksanakan sholat, satu, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dua, mencegah diri kita dari melaksanakan perbuatan keji dan munkar, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Dan yang ketiga, mendapat ketenangan jiwa, lalu melatih disiplin waktu dan membersihkan diri secara spiritual, kemudian membentuk akhlak yang mulia, dan untuk menjaga kesehatan melalui gerakan sholat. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya, sholat itu adalah ibadah yang memiliki posisi sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Kewajiban ini bukan hanya sebagai bentuk ketundukan kepada Allah, tetapi juga sarana pembinaan jiwa, pembentukan karakter, dan penataan kehidupan. Dengan memahami pengertian, aturan, dan hikmahnya, diharapkan kita sebagai seorang muslim dapat melaksanakan sholat dengan baik, benar, dan penuh kekhusyuan, sehingga mampu membawa perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari. Demikian penjelasan materi tentang sholat dari saya. Mohon maaf dari segala kekurangan dan kehilafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.